Mengapa Anda begitu membanggakan memangkas peraturan menjadi 3 peraturan ini? Apa dampaknya? Bisa lebih cepat dan tadi aturannya lebih jelas. Bisa kasih contoh? Contoh, yang namanya penugasan. Dahulu itu antara yang ditugaskan itu bisa langsung kepada BUMN. Sekarang tidak bisa. Menteri yang menugaskan harus duduk sama Menteri Keuangan dan saya. Sehingga apa? Penugasan ini transparan. Apakah ini penugasan yang akan memakan keuangan korporasi jangka panjang atau memang secara korporasi visible? Ini bicara soal PNM. Macam-macam. Tidak hanya PMN, ini kan penugasan. Ya, penugasan itu tidak hanya pembangunan infrastruktur. Penugasan itu ada juga penugasan di segi kesehatan. Kemarin vaksin itu penugasan. Ya, jangan sampai kita beli vaksin, mohon maaf, bukan hitung-hitungan bisnis, tidak diganti. Nggak kuat pasti cash flow-nya Bio Farma. Nah, ini hal-hal ini yang saya rasa sekarang sudah ada black and white-nya. Bahwa ketika ada menteri terkait, karena BUMN ini kan supporting untuk semua kementerian. Kita punya semua. Yang namanya airport, yang namanya rumah sakit, yang namanya Candi Borobudur, semua kita ada pelayanan semua. Nah, artinya sekarang kita benar-benar berhitung. Ketika itu terjadi penugasan, ini visible atau tidak. Kalau visible, ya itulah akhirnya PMN. Atau dana dari kementerian tersebut yang bisa dialihkan untuk penugasan tersebut. Gitu. Jadi tidak overlapping. Nanti saya akan tanyakan, karena banyak BUMN juga yang kinerjanya tidak bagus, dan kemudian memberikan alasan soal penugasan ini. Ya. Sehingga mereka berkilah karena terpaksa, mereka terganggu kinerjanya, Ya. dan meminta atau bahkan dengan alasan-alasan seperti itu meminta agar ada penyertaan modal negara di situ. Ya, ada benarnya. Tetapi ada tidak benarnya ketika oknum-oknum tersebut juga ya memakai kekuasaannya mengembangkan bisnis tidak sesuai dengan kapasitasnya. Banyak sekarang contoh di karya-karya. Selain penugasan pemerintah yang memang kemarin awalnya bangun jalan tol itu perlu 8-10 tahun. Tetapi pakai pendanaan jangka pendek ya tidak mungkin ketemu. Tetapi juga ada yang oknum-oknum di BUMN Karya itu apa? Tadi menggelembungkan aset, ya, menerbitkan surat utang yang tidak dipakai untuk sesuai kepentingan, makanya masuk penjara.